Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang menyiapkan hati pikiran kami untuk membaca beberapa bagian dari Alkitab, dan kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan Bapa melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami dalam hikmat sehingga kami dapat dibantu untuk mengerti bahkan belajar melakukan firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari kami makin mencintai untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama menurut Mika 5 ayat kedua sampai yang kelima. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada anak-anak Israel. Mereka akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila kita memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai beraikan orang cokat.
selamanya, seperti janjinya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Bacaan yang kedua menurut Ibrani 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama, ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Pada tahun 1989, seorang yang bernama Edward Desmond melakukan wawancara kepada Bunda Teresa. Saya mengutip sebagian percakapan ataupun wawancara mereka berdua. Edward Desmond bertanya, "Apa yang Anda lakukan pagi ini?" Teresa menjawab, "Berdoa." Edward bertanya, "Kapan Anda melakukannya?" Teresa menjawab, "Pukul 4:30 pagi." Edward bertanya lagi, "Setelah Anda berdoa, apa yang Anda lakukan?" Teresa menjawab, "Kami berupaya berdoa melalui pekerjaan yang kami lakukan dengan melakukannya bersama Yesus, bagi Yesus, dan untuk Yesus. Itu menolong kami untuk mengerahkan seluruh hati dan jiwa kami untuk melakukannya." Ada orang yang sekarat, yang cacat, yang sakit mental, mereka yang tidak diinginkan, mereka yang tidak dicintai. Dalam diri mereka ada wajah Yesus. Edward bertanya lagi, "Orang mengenalmu sebagai pekerja sosial. Apakah mereka mengetahui basis spiritual dari karya Anda?" Teresa menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya memberi kesempatan semua orang untuk dapat datang dan menyentuh mereka yang miskin. Setiap orang harus mengalaminya. Ada begitu banyak orang muda yang melakukannya dan ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya ini terjadi sungguh di dunia. Ini luar biasa. Para relawan kami sungguh luar biasa, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda." Edward kembali bertanya, "Anda seorang perempuan. Apakah karena Anda seorang perempuan itu yang membuat pesan Anda bisa jadi lebih mudah dipahami?" Teresa menjawab, "Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Namun tidakkah Anda berpikir bahwa," Edward kembali bertanya, "namun tidakkah Anda berpikir bahwa dunia merespons dengan lebih baik pada seorang ibu?" Teresa menjawab, "Orang merespons bukan karena saya, melainkan karena apa yang kita kerjakan. Sebelumnya banyak orang berbicara tentang orang miskin, tetapi sekarang makin banyak orang berbicara kepada orang miskin. Ini dua hal yang berbeda." Edward pun merespon, "Begitu rendah hatinya Anda. Pastilah ini luar biasa buat Anda menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia." Teresa menjawab, "Ini adalah pekerjaan Tuhan. Menurut saya, Tuhan ingin menunjukkan kemurahannya dengan memakai yang bukan siapa-siapa ini." Edward bertanya, "Apakah Anda merasa tidak memiliki keistimewaan?" Teresa menjawab, "Saya tidak berpikir demikian. Saya tidak mengklaim apapun dari karya tersebut. Itu adalah karya Tuhan. Saya hanya seperti pensil kecil di tangan Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pensil kecil di tangan Tuhan itu membawa ingatan saya pada waktu saya kecil, saudara-saudara. Waktu itu sama SD, saya cukup beruntung karena ibu saya guru. Jadi sekitar umur 5 tahun saya sudah mulai bisa membaca. Saya sekolah di salah satu sekolah negeri yang ada di pinggiran Tegal Alur. Dan yang menarik adalah saya bersama-sama dengan murid-murid teman-teman saya masa kecil pada waktu itu. Mereka datang dengan membawa pensil yang benar-benar kecil ya. Pensil yang benar-benar kecil. Adakah saudara-saudara yang mungkin pernah ingat pensil yang benar-benar kecil yang sudah diserut gitu sampai udah tinggal setengah gitu ya. Dan saya memperhatikan teman kecil saya itu menulis sampai memegang pensilnya pun masih bergetar karena sama sekali belum bisa belajar menulis. Saya berpikir apa gunanya itu pensil yang kecil itu. Saya cukup beruntung saya masih bisa memakai pensil yang rada bagusan gitu ya.
Sedangkan teman kecil persis sebelah saya pakai pensil yang begitu sangat kecil. Kira-kira apa ada gunanya untuk teman saya ini? Namun ternyata Teresa melihat yang kecil itu, sesuatu yang kecil itu justru bisa dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan surat-surat yang berisi kasih, ajakan untuk mengasihi bagi dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini, pada Advent yang keempat adalah yang kecil beroleh kasih karunia. Saya mengajak kita untuk fokus bersama untuk melihat dua figur perempuan yang hebat ini, yaitu Maria dan Elizabeth. Kita melihat di ayat sebelumnya di pasal 1, Maria mengatakan kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan kita. Pernyataan Maria, "Aku ini hamba Tuhan," saudara-saudara, beda ya kalau asosiasinya itu hamba Tuhan ya, menyebut pendeta ya, hamba Tuhan. Mungkin bawaannya jadi terhormat. Tapi hamba coba diganti kata budak. "Aku ini budak Tuhan." Ya. Artinya Maria mau bilang bahwa saya siap laksanakan. Apapun perintah, apapun komando. Ya, apapun itu, apapun resikonya. Pekerjaan, perintah yang disuruh oleh yang punya wewenang, saya siap kerjakan. Bagaimana mungkin dari seorang perempuan Anawim ini, seorang perempuan rakyat jelata, karena memang beberapa catatan Injil tidak menuliskan secara detail siapa itu Maria, yang paling data yang bisa kita dapatkan, data yang cukup lengkap yaitu siapa Yusuf, itu disaksikan di Injil Matius, adalah dari keluarga Daud. Sedangkan Maria disebutkan di Injil Lukas pasal 1 yang beroleh kasih karunia. Hanya itu yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin Maria ya sanggup mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan"? Padahal apakah dia tidak menyadari padahal apa yang akan dia song-song hidupnya kemudian? Dia baru saja bertunangan dengan Yusuf dari keluarga keturunan Daud. Dan malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan. Makanya ketika malaikat Gabriel itu mengucapkan, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau," Maria terkejut. Karena memang penghayatan mereka ketika malaikat itu datang dan memberikan salam, menanti. Ya kira-kira udah mulai antisipasi apa yang ingin disampaikan oleh malaikat. Karena memang malaikat itu dipercaya hendak menyampaikan pesan penting yang ingin Tuhan sampaikan. Jadi Maria itu sudah siap antisipasi. Malaikat Gabriel mau menyampaikan berita apa kepadanya. Dan ternyata betul, ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan Allah yang mengerjakan itu, misteri saudara-saudara. Allah masuk, Allah yang merengkuh, Allah yang memasuki tubuh Maria, dan Maria mengandung. Bagaimana mungkin ini bisa dicerna saudara-saudara? Dan bagaimana mungkin sampai pada keputusan Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan"? Apakah dia tidak sadar akan segala resiko ke depan? Dia akan mempermalukan keluarganya, dia akan mempermalukan keluarga tunangannya. Secara keluarga tunangannya adalah keturunan Daud. Dan kemungkinan dia bisa dikenai hukuman yang sangat berat dan segala macam pergunjingan. Jauh dari di zaman sekarang, ya mungkin di perkotaan berbeda sekali konteksnya saudara-saudara. Ia akan menghadapi begitu banyak konsekuensi yang besar. Namun kesadaran Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Yang kecil ini, yang penulis Injil Lukas hanya memperkenalkan Maria yang beroleh kasih karunia. Tidak ada data-data lain siapa dia, apa posisinya di tengah masyarakat, tidak ada. Ya. Tetapi dalam seluruh kesadarannya ia melihat sesuatu, ada yang lebih besar yang hendak Allah kerjakan melalui dirinya kepada dunia. Saya percaya itu yang membuat Maria akhirnya mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dia tidak
terfokus hanya melihat soal resiko, soal betapa kecilnya dia, soal betapa tidak berdayanya dia, betapa akan begitu banyak resiko yang ia akan tempuh, dan mungkin saja tunangannya akan meninggalkannya. Namun fokus hati dan pikirannya melihat sesuatu yang jauh lebih besar, visi yang jauh lebih besar, yaitu apa yang hendak Allah nyatakan bagi dunia melalui Maria. Dan keputusan Maria kemudian adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Ia datang mengunjungi kerabatnya, yaitu Elisabet. Perjalanan yang sangat jauh, saudara-saudara. Dalam tuntunan Roh Kudus, Maria menetapkan hati menemui kerabatnya, melintasi perjalanan yang jauh dari Nazaret menuju salah satu daerah pegunungan Yehuda. Mungkin jauhnya bisa lebih dari 100 kilometer. Dan bisa bayangkan paling kendaraan ataupun transportasi apa yang Maria tempuh ke rumah kerabatnya itu. Dan ketika Maria ke rumah Zakaria dan menemui Elisabet, memberi salam pada Elisabet. Elisabet mendengar salam Maria dan melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Theotokos, Bunda Allah. Pengakuan iman, ini pengakuan iman yang keluar, yang pengakuan iman pertama yang keluar dari mulut seorang perempuan, Elisabet, seorang keturunan Harun di usianya yang sangat sudah tua, ya. Mereka dikenal Zakaria dan Elisabet. Zakaria seorang imam, Elisabet keturunan Harun. Mereka dikenal hidupnya saleh. Namun walau demikian ada pergumulan besar yang dialami oleh keluarga ini. Mereka tidak dikaruniai anak sampai di usia mereka yang sudah senja. Berbeda dengan era sekarang, ya saudara-saudara, pada saat itu hampir tidak bisa dibayangkan bagaimana mungkin ada keluarga, bagaimana mungkin ada rumah tangga belum memiliki keturunan. Namun dalam semua peristiwa itu, mereka, baik Zakaria maupun Elisabet, menerima karunia yang sungguh menakjubkan. Yaitu di usianya yang sudah sangat senja, Elisabet mengandung sang perintis jalan. Dua perempuan ini bertemu, saudara-saudara. Ini bukan kunjungan biasa. Bayangkan, Maria masih belia, Elisabet sudah senior. Ini percakapan dua generasi, saudara-saudara. Yang satu masih belia, yang satu sudah senior, ya. Bayangkan percakapan antar generasi macam apa yang mereka nikmati, saudara-saudara. Di ayat 56 dituliskan Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet. 3 bulan. 3 bulan itu ngapain, saudara-saudara? Ya, kitab Injil tidak mencatat secara detail, namun kita bisa membayangkan, saudara-saudara, apa yang mereka berdua percakapkan. Dua perempuan ini, yang satu masih sangat belia, yang satu sudah sangat senior, saling berbagi, saling menolong, saling menguatkan, mempercakapkan karya-karya Tuhan yang besar, mempercakapkan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi dunia yang hendak dinyatakan melalui dua perempuan ini. Saking sukacitanya, saudara-saudara, Maria mengungkapkan sukacitanya dalam sebuah nyanyian yang kita kenal secara umum, Magnificat. Nyanyian, sebuah pujian Maria. Maria bernyanyi mengagungkan tindakan Allah melalui dirinya yang bukanlah siapa-siapa. Tadi saya sudah katakan tidak banyak data tentang siapa Maria. Paling datanya kita kenali ya dari tunangannya. Jelas langsung dari keturunan Daud. Siapa Maria? Dia merasa bukan siapa-siapa di mata masyarakat, di mata sosial. Namun Maria menyanyi, mengagungkan, memuji Tuhan atas prakarsa Allah sendiri yang hendak mewujudkan keadilan Allah di bumi. Bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh nyata Tuhan kerjakan di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia.
Pandangan manusia yang secara umum mungkin terpukau dengan kemegahan, mungkin terpukau dengan kekuasaan, mungkin terpukau dengan kebesaran, itu dijungkir balikan. Itu yang membuat Maria memuji Tuhan, bersuka cita. Allah justru memperhatikan dan memperhitungkan mereka yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di hadapan penguasa. Ketika Tuhan mengosongkan ataupun menghancurkan kecongkakan hati ya orang-orang. Ketika Tuhan justru memberikan dan melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar. Ini adalah sebuah, dalam tanda petik saudara-saudara, ini sebuah penjungkir balikan radikal ini ya. Begitu sangat mengakar yang Allah kerjakan. Orang kaya yang congkak, yang berkuasa, yang angkuh itu dilucuti. Kesombongan mereka dilucuti. Mereka diajarkan untuk mengasihi sesama. Mereka diajar untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan dengan martabat. Dengan demikian Tuhan menyediakan bagi mereka yang miskin makanan, memberikan kasih, memberikan dignity, martabat bagi mereka yang tidak dipandang, bagi mereka yang merasa kecil, bagi mereka yang merasa bukan siapa-siapa. Orang sombong tercerai berai dan yang congkak itu ditumbangkan. Sehingga setiap orang bisa memiliki akses yang setara bagi sumber daya. Sampai di sini saudara-saudara saya ingin mengatakan bukan berarti lalu kemudian pekerjaan Allah ingin lalu kemudian membuat pemisahan ya. Lalu kemudian berarti kita diajar makin tajam dong berarti ya. Bukan makin tajam secara kelas sosial bukan. Tetapi yang hendak Allah mau kerjakan adalah yang congkak itu dihancurkan supaya mereka diajar untuk melihat sesama mereka sungguh-sungguh sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan kasihi. Allah tidak hendak membuat pemisahan bahkan permusuhan di antara manusia. Permusuhan antar kelas sosial melainkan pemulihan bagi dunia, bagi manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kepada saya dan saudara dipercayakan begitu banyak karya-karya kebaikan, lihatlah itu sebagai kesempatan. Janganlah lalu kemudian kita menganggap saya merasa kecil, saya bukan siapa-siapa. Atau lalu kemudian kita berpikir bahwa apa sih untungnya, paling cuma nanti cuman dapat repotnya aja. Hanya dapat repotnya aja, untungnya apa buat saya. Kita justru diajak untuk bercermin ya, dari firman Tuhan yang dipersaksikan ini. Kita melihat bagaimana kerelaan hati Maria yang lebih mengedepankan kelapangan hati dan pikirannya untuk melihat pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar yang hendak dinyatakan. Kebaikan pemulihan yang hendak dia kerjakan bagi manusia, bagi dunia ini. Ketika kita semua mau menjadi pensil-pensil kecil di tangan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Advent keempat ini saya membayangkan betapa sangat bersukacitanya. Semua orang dalam segala keberadaannya mau dipakai untuk menuliskan surat-surat yang penuh dengan kasih kepada dunia. Lewat berbagai macam karya, kebaikan, kasih yang kita berikan dari apa yang ada dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, di Advent yang keempat ini kita diajak untuk kita bersyukur bahwa kita yang sesungguhnya bukan siapa-siapa ini, namun kita beroleh kasih karunia. Kita yang kecil ini sesungguhnya beroleh kasih karunia untuk ambil bagian berperan serta melakukan karya kebaikan, karya pemulihan dimanapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin.
Tuhan